Ini permintaan dari subscriber. Ada yang minta dijelaskan apa itu takwil, apa itu tafwid, apa itu takwil tafsili, dan apa itu takwil ijmali. Ini adalah perbedaan kita dengan orang-orang Wahabi. Ahlus sunnah wal jamaah dengan Wahabi di dalam memaknai beberapa ayat di dalam Al-Quran. Terutama ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi yang mengatakan secara umum bahwa yang namanya takwil itu tidak boleh dipakai untuk memahami ayat Al-Quran, itu pasti orang-orang yang tidak memahami ilmu balaghah, tidak memahami ilmu bayan, dan tidak memahami ilmu ma'ani. Sebelum membahas itu, kita harus membahas dulu apa itu takwil. Nah, di dalam membahas Al-Quran, karena Al-Quran itu berupa lafaz di dalam bahasa Arab, maka jika kita memaknai lafaz itu sebagaimana wad'ul awalnya, maka dia dinamai apa? Dinamai memaknai dengan hakikat. Ya, memaknai dengan hakikat, bukan dengan majaz. Maksud wad'ul awalnya itu apa? Maksud wad'ul awalnya itu lafaz ini atau susunan lafaz ini oleh orang Arab dipakai dengan makna yang mana lafaz itu memang pertama kali dipakai pada makna itu. Misalkan dahulu makna dabah. Makna dabah itu dia untuk seluruh perkara yang melata. Ya, berarti manusia juga disebut dabah. Tapi setelah ada zaman yang berlalu, dabah ini mengalami perubahan makna menjadi kepada hewan-hewan yang punya 4 kaki saja. Nah, jika misalkan ya ada orang itu memerintahkan kepadamu, tolong ambilkanku dabah. Kalau itu dimaknai dengan wad'ul awal, di mana lafaz dabah itu dimaksudkan, maka kita bawa manusia itu sudah benar. Ya, karena itu termasuk dabah. Tapi jika dia itu dimaknai dengan majaz, maka manusia itu tidak masuk dabah. Tapi harus hewan berkaki 4. Nah, di dalam Al-Quran ada bahasa wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu dabah pun di atas muka bumi kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dabah dalam pengertian lebih umum lagi. Ya, jadi dabah dalam pengertian wad'ul awal bagi seluruh hewan yang melata, termasuk di atasnya apa? Manusia, termasuk di atasnya ular. Tapi kalau sekarang makna dabah itu sudah bukan di situ dipakainya. Nah, jadi kalau memaknai dengan wad'ul awal, maka itu namanya hakikat. Kalau dimaknai dengan wad'ul tsani atau wad'ul tsalits itu namanya majaz. Nah, kemudian ada problem tatkala misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan apa? Disebutkan yadullah fauqa aidihim. Yang mana jika diterjemahkan itu tangan Allah di atas tangan orang-orang kafir. Ya, himnya itu kepada orang-orang kafir. Nah, ada 2 cara kita memaknai itu. Yang pertama kita memaknai dengan wad'ul awal, yang mana yadun itu adalah anggota tubuh bagi hewan yang memiliki kaki, ya, yang mana bentuk kakinya itu berbeda dengan bentuk tangannya. Ada di sebelah kanan yang satunya lagi di sebelah kiri. Jadi yang namanya yadun itu ibarat bagi anggota badan. Nah, berarti kalau misalkan kita memaknai itu dengan wad'ul awal, berarti kita punya kesimpulan Allah ini punya tangan. Nah, kalau kita memaknai dengan majaz, majaz itu melewatkan dari wad'ul awalnya, makanya namanya itu majaz. Tajwiz, melewatkan dari batasnya. Nah, kalau melewatkan dari batasnya, berarti tidak dimaknai dengan makna hakikat, tidak dimaknai dengan wad'ul awal. Nah, orang Arab ini tatkala dia misalkan mengatakan yadun, mengatakan tangan, itu dipakai di mana saja. Nah, di antaranya yadun ini dia dipakai di dalam kekuasaan.
Jika saya mengatakan li ala Zaidin yadun, bagiku atas Zaid ada tangan. Maksudnya itu saya punya kuasa atas Zaid. Nah, kemudian jika yadullah fauqa aidihim ini dimaknai kuasa Allah ada di atas kuasanya orang-orang kafir, maka kita memaknai ayat itu dengan majaz. Paham sampai sini? Nah, makanya di dalam orang tatkala membaca yadullah fauqa aidihim, ada dua kesimpulan orang itu. Ada yang mengatakan Allah punya tangan, ada yang mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya itu kuasa Allah di atas kuasanya orang kafir. Nah, si Wahabi ini dia mengklaim bahwa yang namanya majaz, takwil itu namanya nanti ya. Jadi memakai majaz itu dinamai juga apa? Takwil. Bahwa mentakwil itu haram. Karena itu sudah termasuk tahrif juga, merubah huruf dan merubah makna. Kamu sudah merubah makna tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Nah, ini kebodohan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu jika semuanya dimaknai hakikat akan banyak sekali pertentangan. Misalkan di dalam satu waktu Allah mengatakan yang aku itu lebih dekat kepada kalian min hablil warid. Ya, aqrabu ilaikum min hablil warid. Lebih dekat kepada kalian daripada urat leher. Kemudian pada suatu waktu yang lain disebutkan Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Yang mana makna letter luck-nya itu Allah istiwa alal arsy. Kalau istiwa itu dimaknai menetap, Allah menetap di atas arsy. Ini sudah tanakut nih. Ya. Yang satu mengatakan Allah lebih dekat daripada urat leher, yang satu mengatakan Allah di arsy. Ya. Huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Allah itu yang di langit ilah, di bumi juga ilah. Itu sudah tanakut lagi. Pada akhirnya kalaupun si Wahabi ini mau memaknai Ar-Rahmanu alal arsy istawa dengan hakikat, dia harus memaknai aqrabu ilaikum min hablil warid dengan majaz. Pada akhirnya kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak bisa lepas dari majaz. Ya. Makanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, ini ayat pertama di dalam Al-Quran, itu sudah ada majaz tuh. Majaz bil hadfi disebutnya itu. Karena baknya ini dia muta'alik dengan muta'alaknya. Yang mana muta'alaknya mahdzuf. Ini sebagai isyarat bahwa Al-Quran itu penuh dengan majaz. Nah, si Wahabi dia itu mengatakan madhabnya itu madhab tafwid. Tadi kan pertanyaannya perbedaan antara takwil dan tafwid. Ya. Nah, tafwid dalam pengertian mereka itu menetapkan makna zahirnya tetapi tidak menetapkan kaifiyahnya. Karena ada ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi si Wahabi mah menetapkan bagi Allah tangan tapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah beristiwa di langit tapi istiwanya tidak sama dengan beristiwa di arsy tapi istiwanya menetapnya tidak sama dengan menetapnya makhluk. Nah, kata mereka itu tafwid. Sekarang begini ya. Yang namanya tafwid itu juga kita pakai sebetulnya. Kita Asy'ariyah pakai. Cuman tafwidnya kita tidak seperti tafwidnya Wahabi. Kalau tafwidnya Wahabi itu menetapkan makna zahir tapi menyerahkan makna perinciannya kepada Allah. Jadi di dalam ilustrasi saja tidak sama begitu, hanya berbeda di dalam ilustrasi. Jadi Allah punya tangan, Allah punya kaki, tapi tangan Allah tidak sama dengan kaki kita, dengan tangan kita. Kaki Allah tidak sama dengan kaki kita, tapi tangan Allah tangan hakiki. Kaki Allah kaki hakiki. Nah, kalau kita Asy'ariyah Maturidiyah, karena Allah itu berbeda mutlakon dengan makhluk, tatkala Allah mengatakan Allah yadullah fawqa aydihim, berarti menisbahkan yadun bagi Allah, kita mengatakan bahwa yadun ini adalah sifat Allah yang mana dia itu bukan anggota badan.
Itu bedanya tuh. Jadi dia mah menetapkan anggota badan, menetapkan tangan bagi Allah, tapi bagaimananya tidak tahu. Kalau kita Asy'ariyah, Maturidiyah, tangan apa yadun ini kalau mau tafwid, yadun ini dia tetap bagi Allah, tapi dia bukan anggota badan. Tapi dia adalah sifat bagi Allah. Maknanya apa? Tidak tahu. Inilah perbedaan antara takwil dan tafwid. Ya. Antara takwil dan tafwid. Jadi kalau takwil mah yadullah itu nanti dimaknai apa? Kuasa. Kalau tafwid yadullah ini tidak dimaknai kuasa. Sudah itu mah sifat yang ada di Allah yang mana itu bukan anggota badan. Nah, apa itu takwil tafsili? Kalau takwil tafsili bagian yang tadi itu takwil dengan ditentukan maknanya. Dan ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW yang mana difahami oleh istri-istrinya. Ya, nanti kita bahas sebentar lagi itu. Jadi yang namanya takwil tafsili itu yaitu yang tadi kita memalingkan dari makna hakikatnya, dari wad'ul awal, dari makna asalnya, dan menentukan apa maknanya. Jadi yadullah itu maknanya adalah kuasa Allah. Nah itu takwil tafsili. Takwil ijmali kita tidak menentukan maknanya apa. Itu tafwid. Ya, tafwidnya kita itu. Ya, jadi sama saja takwil dan tafwid. Takwil itu nanti disebut takwil tafsili. Tafwid itu disebut takwil ijmali. Nah kemudian yang benar siapa kan begitu? Yang benar itu apa Wahabi apa Asy'ariyah? Ya jelas yang benar itu Asy'ariyah. Ya. Kenapa? Karena kita itu memiliki yang namanya metodologi kapan suatu ayat ini harus dimaknai hakiki, kapan ayat ini harus dimaknai majaz. Kita punya patokannya itu. Apa patokannya? Patokannya qarinah. Dalam pengertian selama ayat ini bisa difahami secara hakiki maka haram mentakwil. Tapi tatkala ini dimaknai secara hakiki akan melazimkan kepada kontradiksi, maka ini harus dimaknai secara majaz. Itu kalau cara berpikirnya mutakalimin. Kalau cara berpikirnya ahli lughah tidak seperti itu. Kalau cara berpikirnya ahli lughah itu selama ayat atau hadis ini dia dipakainya majaz di dalam kebiasaan orang Arab, maka dia harus dimaknai majaz. Itu balaghah tuh. Misalkan contoh ya. Nah ini nih ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sedang sakit, beliau itu pernah berkata kepada istri-istrinya, asrokuunna lahakon bi atwalukunna yadan. Kata Rasulullah itu. Yang paling cepat di antara kalian duhai istri-istriku, perempuan-perempuanku gitu. Lahakon bi yang paling cepat bertemunya denganku, maksudnya nanti setelah aku wafat. Siapa? Atwalukunna iyadan. Yaitu yang paling panjang di antara kalian tangannya. Ini sudah majaz nih. Yang paling panjang di antara kalian tangannya. Ini tidak boleh sama kita sebetulnya. Kalau mau diterjemahkan. Ini tidak boleh diterjemahkan yang paling panjang tangannya. Karena kalau dimaknai yang paling panjang tangannya. Kemungkinannya dua. Yaitu yang tangannya paling panjang. Kita maknai zahir tuh. Ya, maka mana kalau misalkan istri-istrinya Rasulullah itu memaknai hakikat. Maka mereka akan panjang-panjangan tangan, mana yang tangan yang paling panjang. Dan itu tidak mereka lakukan. Berarti mereka tidak memaknai dengan hakikat. Nah, kalau diterjemahkan kepada bahasa kita, kemudian kita cari tahu majaz apa tentang tangan panjang di dalam bahasa kita, bakal salah juga. Karena tangan panjang di dalam bahasa kita itu orang yang suka mencuri. Paham? Nah, kata ahli balaghah, kata ahli bahasa, kita harus mencari isti'mal tulul yad
istimal tangan panjang itu di dalam bahasa Arab apa? Ternyata yang paling banyak sodakohnya. Jadi di antara istri-istriku, di antara kalian yang akan paling cepat bertemu denganku yaitu menyusulku wafat, yaitu yang paling banyak sodakohnya. Sehingga istri-istrinya Rasulullah SAW di hadis yang selanjutnya ini, di dalam kelanjutan ini hadis, mereka itu mengukur tangan siapa yang paling panjang. Ternyata tangan yang paling panjang adalah tangan Siti Zainab. Karena beliau yang paling banyak sodakohnya itu. Udah langsung paham orang Arab itu dulu. Paham ya? Nah kalau pakai caranya mutakalimin misalkan begitu ya. Ar-Rahmanu alal arsistawa, istawa dalam pengertian apa? Menetap. Itu sudah lazim aklinya sudah mustahil. Karena kalau Allah itu istiwa menetap di aras, dalam pengertian aras itu adalah makhluk yang paling tinggi. Kemudian Allah itu di atas itu. Maka lazim aklinya banyak nanti. Allah jadi terbatas, ada batas di antara kita dengan Allah. Kemudian nanti sholat yang di atas Zamzam Tower lebih dekat kepada Allah daripada sholat yang di depan Ka'bah. Itulah lazimnya banyak sekali. Kemudian tidak berbeda secara mutlak antara Allah dengan makhluk. Karena makhluk ini terbatas, Allah pun jadi terbatas. Makhluk ini bisa ditunjuk, Allah pun jadi bisa ditunjuk. Jadi laisa kamitslihi syai'un, tidak berlaku mutlak bagi Allah jika Allah menetap di arsy. Maka itu kita takwil. Apa takwilnya? Tanyain ke orang Arab. Istawa itu maknanya apa? Jika dia tidak dimaknai zahir, ternyata apa? Menguasai atau mengurus atau mengatur. Nah, dengan takwil tafsili kita tentukan itu bukan menetap tapi menguasai. Dengan takwil ijmali kita tidak menentukan, yang jelas itu bukan menetap. Itu mutakalimin tuh. Kalau ahlul lughah dari awal langsung paham. Kayak kita bilang Zaid duduk di atas kursi basah. Itu nggak ada yang memahami kursinya habis dicuci terus Zaid duduk di atas, itu nggak ada yang ngomong seperti itu. Ya. Nah ini jawaban untuk subscriber yang minta penjelasan itu ya.